Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Nur Hidayat Wahidi dengan NIM 200-235 dari kelas FSB 20. Saya di sini akan menjawab atau menjelaskan tentang soal-soal tersebut. Nah, soal pertama itu di sini, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Nah, jadi itu di sini tuh pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Nah, dari pengelolaan limbah B3 itu di sini adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Ya, di sini soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Nah, jadi itu yang pertama itu mudah meledak. Nah, apa itu mudah meledak? Nah, mudah meledak itu adalah limbah yang mudah meledak atau eksplosif. Nah, mudah meledak itu adalah limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak. Nah, yang kedua itu adalah mudah menyala. Nah, di sini tuh mudah menyala atau flammable. Limbah ini adalah sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, walaupun suhu dan tekanannya itu standar. Nah, yang ketiga itu ada reaktif. Reaktif itu adalah limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat mengerjakan perubahan tanpa peledakan. Yang keempat itu ada infeksius. Infeksius itu adalah salah satu karakter limbah B3 berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Yang kelima itu ada korosif. Korosif itu adalah limbah yang memiliki ciri bisa menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan karat pada baja, memiliki pH 7,2, yaitu jika bersifat asam, dan 7,2,5 jika bersifat basa. Nah, yang terakhir itu ada beracun. Beracun itu adalah limbah yang beracun bagi makhluk hidup dan sekitarnya. Nah, yang ketiga itu soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Nah, sini itu ada bangunannya. Bangunan itu adalah fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan digunakan untuk limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Nah, terus itu ada tangki. Tangki digunakan untuk limbah B3 fase cair kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Nah, terus itu ada silo. Silo itu digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300 mm. Kategori 1 dan kategori 2, sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Nah, terus itu ada wastafel. Wastafel itu digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Terus juga ada wasta impoundment, digunakan untuk penyimpanan limbah B3 dalam fase slurry untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nah, soal nomor 4 itu ada sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Nah, yang A, penimbunan akhir itu terdiri dari yang pertama fasilitas penimbunan akhir kelas 1, yang kedua fasilitas penimbunan akhir kelas 2, yang ketiga fasilitas penimbunan akhir kelas 3. Yang B itu ada sumur injeksi, yang C itu ada penempatan kembali area bekas tambang,
Yang D ada bendungan penampung limbah tambang. Yang E itu ada fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, soal yang kelima itu ada sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Nah, yang pertama itu ada termal. Termal itu dilakukan melalui proses insinerasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak memiliki karakter mudah meledak atau radioaktif. Nah, yang kedua itu ada stabilisasi dan solidifikasi. Dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, dan juga berwujud cair atau lumpur. Nah, yang ketiga itu ada bioremediasi. Nah, dapat dilakukan dengan metode Landmarking atau biofilter. Terus ada elektroagulasi, dilakukan terhadap limbah B3 fase cair, harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang terakhir itu ada pencucian. Nah, pencucian itu dilakukan terhadap tangki atau kapal dan kemasan limbah B3. Soal yang keenam itu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya dalam bentuk tabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan limbah B3. Yang pertama itu ada bangunan termasuk kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 spesifik umum, kategori 3 spesifik khusus. Nah, yang kedua itu ada tangki dan lindi termasuk kategori 1, kategori 2, kategori 2 spesifik umum, kategori 2 sumber tidak spesifik, dan kategori 3 spesifik khusus. Yang ketiga itu ada silo termasuk kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 spesifik umum, kategori 3 spesifik khusus. Terus ada penumpukan limbah atau wastafel termasuk kategori 3 spesifik khusus. Terus yang terakhir itu ada waste impoundment termasuk kategori 1 90 hari, kategori 2 sumber tidak spesifik 365 hari, kategori 2 spesifik umum 365 hari, dan kategori 3 spesifik khusus 365 hari. Soal yang ketujuh yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama itu ada karakteristik mudah menyala. 1. Memiliki tembok memisah dengan bangunan lain yang berdampingan. 2. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Yang kedua itu ada karakteristik mudah meledak. 1. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. 2. Lantai dan dinding dibuat kuat dan konstruksi atap. Nah, yang ketiga ada karakteristik reaktif, korosif, beracun. 1. Konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. 2. Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Soal yang ke-8 itu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam bentuk tabel di atas. Nah, seperti yang saya tunjukkan dari tabel di atas, penyimpanan bisa dalam bentuk containment building, bisa juga dalam bentuk container, bisa juga dalam bentuk drip pad, bisa juga dalam bentuk tanks, bisa juga dalam bentuk wastafel, bisa juga dalam bentuk waste impoundment. Nah, jenis limbah B3 kategori 1 dan 2 itu fasilitas penyimpanan 1, 2, 3, dan 4. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus
1, 2, 3, 5, 6. Nah, limbah B3 yang disimpan. Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, itu waktu penyimpanannya 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Terus yang kedua, limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Untuk limbah B3 kategori 1 itu waktu penyimpanannya 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Terus yang ketiga, limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum, itu waktu penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Nah, yang terakhir, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, waktu penyimpanannya 360 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Soal yang ke-9 itu adalah sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Minimal 10, sebutkan juga sumber limbahnya, dari industri apa, limbahnya apa, dalam bentuk tabel. Ya, seperti tabel di atas, yang pertama itu ada sumber energi alternatif, yaitu bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi bioarang. Yang kedua, sumber energi dengan cara CO processing, itu adalah limbah B3 atau biomas pabrik semen. Yang ketiga, bahan baku industri batako, itu limbah fly atau bottom ash. Yang keempat, bahan baku kertas low grade, itu limbah paper starge. Yang kelima, bahan bakar alternatif, itu limbah pine sludge. Yang keenam, bahan baku industri reflakor, itu limbah silika terkontaminasi. Yang ketujuh, bahan bakar alternatif, itu limbah solvent bekas. Yang kedelapan, bahan baku peleburan logam, itu limbah kemasan bekas. Yang kesembilan, bahan baku industri semen, itu limbah dengan kadar Ca, Si, Ai, dan Fe kurang dari 50%. Yang ke-10, untuk memperbaiki lingkungan di area tambang, itu limbah fly ash. Soal yang ke-10 itu sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Ya. Jawabannya di sini adalah pengangkutan limbah B3 itu wajib dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, terus alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2 yang meliputi jalan, perkereta apian, dan atau angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Yang pertama itu ada spesifikasi umum. Spesifikasi umum itu dilengkapi dengan prosedur bongkar alat, dilengkapi peralatan untuk penanganan limbah B3 yang akan diangkut, terus dilengkapi prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, dilengkapi dengan GPS tracking. Yang kedua itu ada spesifikasi khusus. Spesifikasi khusus itu ada angkutan jalan menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, mencantumkan nama perusahaan dan nomor telepon perusahaan, dilekat dengan simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan. Terus ada perkereta apian menggunakan gerbong datar yang disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Terus juga ada angkutan laut berupa sungai dan penyeberangan lainnya. Ya, mungkin penjelasan tadi diambil dari referensi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon maafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.